Baik, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara untuk merumuskan masalah. Langkah setelah menentukan topik penelitian yaitu merumuskan masalah. Perumusan masalah merupakan langkah yang sangat penting dalam melakukan penelitian. Hal ini dikarenakan akan menentukan kemana suatu penelitian yang akan kalian lakukan. Pada hakikatnya, perumusan masalah adalah perumusan pertanyaan yang jawabannya akan dicari melalui kegiatan penelitian. Sebagai contoh yang ada di samping, gambar tersebut merupakan kesenjangan sosial ekonomi yang ada di masyarakat. Nah, sebelum melakukan penelitian di lapangan, tentu seorang peneliti akan membuat rumusan masalah tentang kesenjangan sosial untuk memfokuskan objek yang diamati. Misalnya tentang kehidupan masyarakatnya. Dalam menyusun pertanyaan, perlu diperhatikan beberapa aspek berikut. Yang pertama adalah memahami bahwa pertanyaan penelitian adalah jawaban dan penjelasan dari judul yang sudah dibuat. Yang kedua, membuat rincian-rincian kecil dari judul yang sudah dibuat. Yang ketiga, menggunakan pertanyaan yang spesifik, konkret, dan jelas. Yang keempat, dalam menggunakan kalimat tanya harus hati-hati, konsisten dengan judul dan metodologi yang akan dibuat. Rumusan masalah lebih spesifik dan operasional daripada judul penelitian. Hal ini bertujuan agar peneliti lebih mudah dan terarah dalam menyusun instrumen pengumpul data, seperti kuesioner atau daftar pertanyaan wawancara. Rumusan masalah dapat terdiri atas beberapa variabel. Variabel adalah faktor yang apabila diukur memberikan nilai yang bervariasi. Contoh, jenis kelamin, tingkat kecerdasan, hasil belajar, usia, dan lain-lain. Dalam merumuskan masalah, peneliti juga harus membaca berbagai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan topik yang sama. Hal ini bertujuan untuk mengetahui masalah-masalah apa saja yang telah diteliti oleh orang lain. Dengan membaca laporan penelitian orang lain, maka kita akan menghindari melakukan penelitian yang telah dilakukan oleh orang lain. Untuk menentukan sumber permasalahan dapat dilakukan melalui beberapa media. Adapun sumber permasalahan dapat diperoleh dari yang pertama, literatur, yang berupa laporan hasil penelitian skripsi, tesis, dan buku-buku referensi lainnya. Yang kedua, pengalaman di lapangan. Yang ketiga, hasil pengamatan atau wawancara. Dan yang terakhir adalah hasil berpikir dari peneliti itu sendiri. Secara garis besar, rumusan masalah dapat dibuat dalam bentuk deskriptif, komparatif, maupun asosiatif. Berikut ini contoh rumusan masalah penelitian. Contoh yang pertama yaitu, bagaimanakah latar belakang munculnya kesenjangan sosial di daerah Kota Mataram. Yang kedua adalah, bagaimana perbedaan kehidupan masyarakat golongan atas dan golongan bawah di daerah Kota Mataram. Yang ketiga, bagaimana interaksi yang terjalin antar kedua golongan tersebut. Nah, setelah kamu memahami cara membuat rumusan masalah dengan benar, sekarang coba buat sebuah rumusan masalah menggunakan rumus berikut ini. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya untuk selalu mendapatkan informasi terbaru di channel ini. Terima kasih.